Selamat pagi Bu. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Tamsi Bolon, Prodi PGST dari Universitas Esa-5. Kalau boleh saya tahu Bu, nama ibunya siapa Bu? Nama saya Bu Egy. Kepanjangannya atau panggilan aja? Panggilan. Kalau boleh panjangannya. Panjangannya namanya Bu Egy Purnamasari. Bu, di sini saya ingin mewawancara Ibu mengenai keterampilan membaca. Menurut Ibu secara umum, bagaimana menurut Ibu kemampuan membaca siswa di kelas ini? Apakah rata-rata sudah cukup baik atau masih bervariasi, Bu? Selama saya jadi wali kelas 4 ini, memang yang semester ini ada beberapa anak yang mungkin membacanya ada yang udah lancar tapi kayak nggak memperhatikan tanda-tanda baca seperti itu, sehingga kayak nggak ada titik langsung aja diterobos gitu kan, panjang nggak ada berhentinya gitu. Tapi kalau untuk membacanya sendiri di kelas 41 ini alhamdulillah udah bisa baca semua. Menurut Ibu, bagian ejaan apa yang paling sering salah dibaca? Misalnya huruf kapital, tanda baca, atau penulisan kata-kata, Bu? Kalau untuk tanda baca iya, tapi mungkin ada beberapa yang udah mengerti huruf kapital kan. Tapi yang lebih sering kesalahan terbanyak itu adalah tanda baca. Bagaimana respon siswa ketika Ibu menyuruh anak-anak membaca, seperti membaca cerita? Apakah mereka antusias atau justru terlihat kurang semangat diberi tugas membaca, Bu? Ada beberapa yang antusias, ada juga yang mungkin membacanya karena terpaksa, karena disuruh. Tapi yang antusias itu ya rata-rata memang mereka suka. Apalagi kan kalau untuk setiap pagi kita ada kegiatan membaca buku cerita. Menurut Ibu, masalah apa yang paling utama dialami siswa ketika membaca? Apakah lebih kesulitan dalam kosakata atau hal teknis ejaan yang kurang, Bu? Biasanya kosakata. Kosakata mereka kayak dengar kosakata baru gitu kan, ataupun ada juga beberapa yang kayak kalimat nggak pernah mereka dengar sehingga kesulitan dalam mengejek atau membacanya. Nah Bu, di kelas ini kan ada yang lancar dan yang belum lancar membaca. Jika bagi siswa yang sudah lancar membaca, kira-kira apa faktor yang mendukung mereka, Bu? Misalnya dari kebiasaan di rumah, minat, atau latihan tertentu. Kalau yang sudah lancar, yang pertama mungkin dari lingkungan keluarganya, ya kan, karena mereka mungkin sebelum masuk kepada tingkat lanjutan sekolah dasar, mereka udah diajari untuk membaca seperti mengeja gitu, sehingga ketika masuk sekolah dasar mereka udah bisa lancar pembacanya gitu. Yang kedua mungkin dari lingkungan sekolah. Nah, kalau misalnya kita sebagai wali kelas atau guru membiasakan anak-anak itu untuk sering membaca, mereka juga akan semakin lancar membaca, kemudian tahu dengan ejaan kata ataupun cara-cara tanda bacanya gitu. Kalau yang kurang lancar membaca, Bu, kira-kira apa faktornya? Kalau yang kurang lancar ya mungkin itu juga sama kayak dari lingkungan keluarga, juga dari lingkungan sekolah juga. Kalau dari lingkungan keluarga mungkin ya orang tuanya sibuk bekerja sehingga anak nggak diperhatikan, mereka nggak ada yang melihat untuk ini loh Ma, aku membaca ini, tapi nggak ada yang mengawasi atau melihat, sehingga ya udah mereka akhirnya belajar sendiri, nggak tahu mana kesalahan yang benar atau apa salah gitu. Nah, menurut Ibu, apa strategi yang biasanya Ibu gunakan untuk membantu siswa yang kesulitan dalam membaca, Bu? Kalau strateginya mungkin yang pertama itu adanya kegiatan untuk anak-anak itu supaya minat membaca. Yang pertama sering, karena kami kan juga setiap pagi ada ini kan kegiatan membaca. Jadi biasanya ada beberapa kayak reward atau poin nilai tambahan agar anak-anak itu mau untuk membaca. Seberapa besar peran media digital yang Ibu gunakan dalam kegiatan membaca, Bu? Biasanya dilakukan dengan beberapa kayak satu PowerPoint bisa juga. Cuman kan memang keterbatasan kita karena gantian gitu kan fokusnya. Jadi nggak bisa efektif setiap hari kita kasih media seperti ini untuk membaca. Ya mungkin itulah dari buku gitu, seperti itu, buku cerita ataupun media lainnya. Dalam pembelajaran membaca, tantangan apa yang biasanya Ibu hadapi atau yang sering muncul, Bu? Tantangannya biasanya kurang fokus memperhatikan huruf ataupun kalimat, sehingga mereka kayak ya udah asal baca aja gitu, nggak memperhatikan mana ejaan ataupun kalimat yang benar. Kalau menurut Ibu, dukungan apa yang paling dibutuhkan dari sekolah atau orang tua untuk membantu pembelajaran membaca?
yang pastinya dua-dua harus mendukung ya Bu. Kayak misal dari lingkungan keluarga, juga dari lingkungan sekolah. Kalau dari keluarga misalnya apa yang bisa membuat mereka itu semakin maju atau termotivasi untuk membaca, dengan mereka orang tua misalnya mengajak anak-anak ke toko buku atau membelikan beberapa buku cerita. Kalau dari sekolah mungkin bisa juga seperti itu, tapi bisa juga dibawa kayak ke perpustakaan kota gitu kan, supaya mereka termotivasi atau semangat dalam giat membaca. Terima kasih banyak ya Bu yang sudah bersedia saya wawancarai. Izin Bu, saya bisa mengajak adik-adik salah satunya yang lancar membaca dan yang belum untuk diajak diwawancarai dan membaca. Kalau lancar, rata-rata lancar sih Bu. Cuman kalau yang ini apa ya? Ini juga boleh, suja laki-laki atau perempuan? Tergantung ibu. Ini suja boleh, laki-laki ini juga boleh. Tapi kalau yang kurang bisa, ini loh Bu, si Rambe atau enggak si Givari. Makasih ya Bu. Halo Dea, sebelumnya perkenalkan nama kakak. Nama kakak itu Elizabeth Tanfurina. Nah, kalau boleh tahu nama adiknya siapa? Akila kak. Akila. Gimana kabarnya hari ini? Sehat kak. Nah, kalau menurut adik pelajaran apa yang adik suka? Bahasa Arab kak. Bahasa Arab? Ya. Tadi belajarnya pelajaran apa? PJO kak. Kalau PJOK emang nggak suka. Tetapi terlalu banyak kak. Kamu suka nggak belajar tentang membaca? Suka sih kak. Suka. Menurut kamu apa sih yang bikin kamu jadi gampang membaca? Apakah kamu sering latihan di rumah atau didampingi orang tua di rumah untuk membaca? Sering kak. Sering disuruh membaca di rumah? Iya kak. Diajari juga. Nah, ada tidak pelajaran yang tidak kamu suka? Ada kak. Apa? Matematika kak. Sulit ya menghitungnya. Kalau pelajaran yang sulit itu matematika, berarti yang kau suka bahasa Arab kan? Nah, jika pelajaran bahasa Indonesia, apa kamu suka? Kurang sih kak. Kalau seandainya kakak ajak untuk membaca, kamu mau? Tahu kak. Baca cerita ya? Nih, coba kamu baca Dari mana kak? dari atas sampai bawah. Kerbau dan burung jala. Dahulu kala, di sebuah padang rumput hiduplah seekor kerbau dan burung jala. Mereka bersahabatan dengan baik. Susah dan senang mereka pikul bersama. Jalinan persahabatan mereka sangat kuat. Secara fisik mereka berbeda. Kerbau berbadan gemuk, berbulu kasar, dan berwarna abu-abu gelap. Sementara burung jalak berwarna hitam kecorakan putih. Suara burung jalak sangat merdu dan nyaring. Pada suatu hari, mereka tampak bercengkrama di padang rumput yang luas. Kerbau sedang mengunyah rumput, mengibaskan ekornya untuk mengusir lalat. Burung jalak hinggap di punggung kerbau sambil mematuk kutu yang mengganggu kerbau. Hari semakin siang, cuaca semakin panas. Mereka menikmati kebersamaan. Burung jalak bertengkar sambil terantuk. Kerbau beristirahat di bawah pohon rindang. Tiba-tiba datanglah pemburu matanya. Pemburu matanya mengintai tajam. Kemudian pemburu mengarah senapan ke arah tubuh burung jalak. Alangkah terkejutnya kerbau melihat sahabatnya dalam bahaya. Akhirnya kerbau berteriak kencang hingga membuat kaget pemburu. Peluru yang dilepaskan pun meleset. Burung jalak pun terbang dan selamat. Bacanya juga udah bagus. Nanti kalau di rumah rajin-rajin baca lagi ya deh, biar lebih bagus lagi. Makasih ya. Sama-sama kak. Halo deh, perkenalkan nama saya Elizabeth Tampu Bolon. Kalau boleh tahu nama adik siapa? Aulia. Aulia. Nama panjangnya? Aulia Jian Utami. Kalau menurut adik pembelajaran apa yang paling adik suka? SBK. SBK. Suka seni-seni budaya ya?
Kalau menurut kamu, kamu suka nggak membaca? Suka, tapi belum lancar. Agak belum. Menurut kamu, apa yang membuat kamu jadi kurang lancar membaca? Atau apakah membacanya lama, hurufnya terlalu kecil? Atau kalau membaca kamu ada yang belum kamu tahu atau kosakata yang kurang begitu? Ada. Kata-katanya kurang. Nah, dari pelajaran yang tidak kamu pelajari, dari pelajaran yang kamu pelajari, pelajaran apa yang paling sulit? Bahasa Arab. Bahasa Arab sulit. Nah, kalau kakak ajak membaca, apa kamu mau? Coba baca ini. Yang ini sampai sini aja ya, Dek. Coba baca. Dahulu kali di sebuah padang rumput hiduplah seekor kerbau dan burung jalak. Mereka bersahabat dengan baik, susah dan senang. Mereka pikul bersama jalina. Bersahabatan mereka sangat kuat. Secara fisik mereka berbeda. Kerbau berbadan gemuk, berburu kasar dan berwarna abu-abu gelap. Sementara burung jalak berwarna hitam bercorak putih. Suara burung jalak sangat merdu dan nyaring. Pada suatu hari mereka tampak bercengkeraman di padang rumput yang luas. Kerbau sedang mengguna rumput, mengibaskan ekornya untuk mengusir lalat. Burung jalak hinggap di punggung kerbau sambil mematu kutu yang mengganggu kerbau. Makasih ya, Dek. Membacanya sudah bagus, tapi kalau di rumah rajin-rajin membaca ya. Menurut ibu, apa sih yang bikin anak jadi atau sendiri dari ibu atau menurut anak sendiri? Sendiri, nggak sendiri sih. Kalau hobi baca tuh akhirnya jadi pandai baca. Untuk ibu sendiri, cara atau metode apa yang ibu ajarkan ketika di rumah itu anak itu bisa lancar membaca? Misalnya ada pakai metode sih. Yang penting senang huruf aja dulu. Senang huruf, sering kasih motivasi biar dia senang huruf, baru dia ada satu lagi dia bisa menggabung baru saya baca. Dan saya nggak pernah langsung ngajar dia baca gitu, nggak pernah. Saya tahu. Apakah anak ibu lebih sering mengerjakan tugas di rumah atau menurut ibu jika melihat anaknya membaca, apakah sudah bagus atau apakah masih ada huruf yang kurang? Ya, sekarang tidak ada lancar sih, tapi karena mau untuk berkurang. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya Bu.